Penyesuaian diri individu. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Resti Tiara Castrovia, Dipo Aidil Fikri, Elman Suti, dan Chensin Sihotang. Materi pembahasan kami yaitu definisi penyesuaian diri, aspek-aspek penyesuaian diri, faktor-faktor penyesuaian diri, dan kesimpulan. Definisi penyesuaian diri. Menurut para ahli, Schneider 1964 mengatakan bahwa penyesuaian diri atau adjustment adalah suatu proses di mana individu berusaha keras untuk mengatasi atau menguasai kebutuhan dalam diri, ketegangan, perasaan frustasi, dan konflik secara mandiri dengan tujuan untuk mendapatkan keharmonisan dan keselarasan antara tuntutan lingkungan di mana individu tersebut itu tinggal dengan tuntutan yang ada di dalam dirinya. Calhoun 1990 menyatakan bahwa penyesuaian diri didefinisikan sebagai interaksi yang berkelanjutan dengan diri sendiri, yaitu apa yang telah ada pada diri setiap individu mengenai tubuh, perilaku, pemikiran, serta perasaan terhadap orang lain dan dengan lingkungan sekitar. Napier 1982 mengatakan bahwa penyesuaian diri merupakan suatu usaha yang dilakukan seorang individu agar dapat diterima suatu kelompok dengan cara mengikuti kemauan kelompok tersebut. Haber dan Runyon menyatakan bahwa penyesuaian diri merupakan proses dinamis yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku individu agar terjadi hubungan yang lebih sesuai antara diri individu dan lingkungannya. Kesimpulan, berdasarkan pengertian para ahli dapat disimpulkan bahwa penyesuaian diri adalah tindakan yang dilakukan individu untuk menyesuaikan diri atas tuntutan dari dalam dirinya sendiri dan tuntutan yang diterima dari lingkungan sekitar sehingga mencapai keselarasan kehidupan. Aspek-aspek penyesuaian diri. Schneider 1964 mengungkapkan bahwa penyesuaian diri meliputi aspek sebagai berikut. Pengakuan, menghormati dan menerima hak-hak orang lain. Dalam hal ini, menurut Schneider, individu harus mampu menerima hak-hak orang lain yang berbeda dengan dirinya untuk menghindari terjadinya konflik sosial. Partisipasi, melibatkan diri dalam berrelasi, setiap individu harus dapat mengembangkan dan memelihara sebuah hubungan persahabatan. Individu yang tidak mampu membangun relasi dengan orang lain dan lebih menutup diri akan menghasilkan penyesuaian diri yang buruk. Persetujuan sosial, minat dan simpati terhadap kesejahteraan orang lain, di mana individu dapat peka dengan masalah dan kesulitan orang lain di sekelilingnya, serta bersedia memberikan bantuan untuk meringankan. Altruisme adalah memiliki sifat rendah hati dan tidak egois. Individu harus mengembangkan rasa saling membantu dan mementingkan orang lain yang merupakan nilai dari penyesuaian moral yang baik. Kesesuaian adalah menghormati dan menaati nilai-nilai integritas hukum, tradisi, dan kebiasaan. Individu harus memiliki kesadaran penuh untuk mematuhi dan menghormati peraturan dan tradisi yang berlaku di lingkungan tempat tinggalnya agar dapat diterima dengan baik oleh lingkungannya. Becker and Sirik. Penyesuaian akademik. Penyesuaian akademik adalah kemampuan mahasiswa untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan perkuliahannya dan dapat mencapai prestasi akademik. Penyesuaian sosial. Penyesuaian sosial adalah kemampuan mahasiswa dalam menyesuaikan diri di lingkungan kampus. Penyesuaian emosional. Penyesuaian emosional adalah kemampuan mahasiswa dalam menyesuaikan diri terhadap masalah emosional yang dihadapi di kampus. Kelekatan terhadap institusi atau komitmen. Komitmen adalah kemampuan mahasiswa dalam menyesuaikan diri dengan cara membangun kelekatan diri dengan kegiatan perkuliahan yang akan berpengaruh dalam keputusan untuk melanjutkan perkuliahan. Faktor-faktor penyesuaian diri. Schneider pada tahun 1964 mengungkapkan bahwa penyesuaian diri meliputi berbagai faktor-faktor sebagai berikut. 1. Keadaan fisik.
Kondisi fisik seorang individu dapat mempengaruhi penyesuaian diri, sebab keadaan sistem kekebalan tubuh dapat menjadi faktor penunjang kelancaran individu dalam melakukan penyesuaian diri. Kondisi fisik yang dapat mempengaruhi penyesuaian diri individu mencangkup hereditas, konstitusi fisik, sistem syaraf, kelenjar dan otot, ataupun penyakit. Kedua, perkembangan dan kematangan. Pada setiap tahap perkembangan seorang individu akan melakukan penyesuaian diri yang berbeda-beda menurut kondisi saat itu. Hal tersebut dikarenakan kematangan individu dalam segi intelektual, sosial, moral, dan emosi mempengaruhi bagaimana individu melakukan penyesuaian diri. Perkembangan dan kematangan yang dimaksud mencakup kematangan intelektual, kematangan sosial, kematangan moral, dan emosional. Ketiga, keadaan psikologis. Keadaan mental yang sehat dapat menciptakan penyesuaian diri yang baik pada individu. Keadaan mental yang baik akan mendorong individu untuk memberikan respon yang selaras dengan dorongan internal maupun tuntutan yang didapatkannya pada lingkungan. Faktor psikologis pada individu mencakup pengalaman, perasaan, belajar, kebiasaan, self-determination, frustasi, dan konflik. Keempat, keadaan lingkungan. Keadaan lingkungan yang damai, tentram, penuh penerimaan dan dukungan, serta mampu memberi perlindungan, merupakan lingkungan yang dapat memperlancar proses penyesuaian diri pada individu. Faktor lingkungan mencakup lingkungan keluarga, rumah, dan lingkungan belajar atau sekolah. 5. Tingkat religiusitas dan kebudayaan. Religiusitas dapat memberikan suasana psikologis yang digunakan untuk mengurangi konflik, frustasi, dan ketegangan psikis lain. Karena religiusitas memberi nilai dan keyakinan pada individu untuk memiliki arti, tujuan, dan stabilitas dalam hidup. Begitupun dengan kebudayaan pada suatu masyarakat yang merupakan faktor yang mempengaruhi watak dan perilaku individu dalam bersikap. Faktor-faktor menurut Powell pada tahun 1983 mengungkapkan bahwa penyesuaian diri meliputi faktor internal dan eksternal, yaitu 1. Faktor internal berupa kemampuan dan kekuatan fisik, kemampuan kognitif, minat, impian, dan keyakinan. Kedua, faktor eksternal kemampuan ekonomi dan lingkungan termasuk ke dalam biaya, sarana, dan fasilitas yang dimiliki, serta informasi-informasi yang dibutuhkan, serta bekerja dapat membantu seseorang individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bergaul dengan orang lain, atau memiliki hubungan pertemanan, dan membuat dirinya merasa mampu melakukan sesuatu yang berharga bagi dirinya sendiri. Kesimpulan, semua individu mencari hidup yang sejahtera dan bahagia, dan banyak yang mencoba memenuhinya dengan bekerja, bersosial, berkeluarga, dan lain-lain. Namun, sebenarnya kesejahteraan hidup dimulai dari jiwa yang sejahtera. Kita perlu memberi perhatian dan memelihara jiwa kita, sehingga memiliki kesejahteraan jiwa, yaitu jiwa dan hidup yang terpelihara dan tertata dengan baik. Ketidaksejahteraan jiwa dimulai ketika kebutuhan-kebutuhan manusia yang paling dalam tidak terpenuhi. Dan jalan pertama untuk memenuhinya adalah dengan memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Sang Pencipta dan sumber kehidupan kita. Salah satu cara untuk mencapai jiwa yang sehat adalah dengan penyesuaian diri dan penilaian diri yang positif, yaitu bagaimana seseorang melihat dirinya yang berkaitan erat dengan cara berpikir, cara berperan, dan cara bertindak. Penilaian diri seorang positif apabila seseorang cenderung menemukan kepuasan dalam hidup,
membina hubungan yang erat dan sehat, menetapkan tujuan dan mencapainya, menghadapi maju kemundurnya kehidupan, mempunyai keyakinan untuk menyelesaikan masalah.